Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Kristus Anesti. Alitos Anesti. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Oke. Saudara, berselamat bertemu kembali dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, tolong yang belum untuk subscribe untuk makin memperkembangkan pelayanan ini. Dan juga tolong klik like-nya itu, serta klik loncengnya itu, supaya kalau kami mengunggah, saudara pertama kali yang mendapatkan notifikasi. Dan juga share video ini dengan teman-teman saudara yang lain, supaya mereka juga mengetahui pengajaran-pengajaran yang saudara juga belajar di sini. Kalau saudara ingin mengunjungi, ingin ikut beribadah dengan gereja ortodoks, saudara bisa mengunjungi tempat-tempat yang ada, baik itu paroki atau itu komunitas ortodoks. Nanti pada akhir daripada video ini ada daftar daripada alamat-alamat ini. Coba lihat di situ, barangkali dekat dengan saudara. Ya, kalau memang belum ada di sana, ya kita perlu adakan perintisan di sana. Oke? Dan untuk mengadakan perintisan, tolong telepon Romo Yakobus yang alamatnya ada di bawah ini. Ya, minta kalau ada perintisan di sana. Nah, kalau saudara ingin belajar lebih lanjut secara resmi, saudara bisa telepon Romo Yakobus yang sama untuk dimasukkan pada program kami, namanya program katekisasi nasional melalui online, ya, Zoom online. Ya, saudara bisa ikut di sana. Hanya saya ingatkan, katekisasi nasional diperuntukkan untuk orang yang memang ingin menjadi anggota gereja ortodoks dan siap untuk menjadi anggota ortodoks. Bukan hanya untuk coba-coba belajar-belajar, enggak. Kalau itu enggak bisa dimasukkan. Itu memang namanya katekisasi. Jadi memang pelayanan gereja untuk orang yang memang ingin belajar iman ortodoks dan menjadi anggota gereja ortodoks. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara ingin belajar secara formal, secara akademis iman ortodoks ini, saudara bisa mendaftar ke program kami, namanya Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks online. Dan untuk mengetahui semuanya ini, saudara bisa telepon Romo Yakobus yang sama tadi, supaya disambungkan kepada Bapak Thomas Matulesi. Dia yang bertanggung jawab untuk itu. Tanyakan apa saja yang saudara ingin ketahui tentang sekolah teologi ini. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan masih berasal dari saudara Eduardo. Pertanyaannya banyak, ya. Pertanyaannya banyak. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi, ya. Nanti saya selesaikan. Jika Tuhan Yesus Kristus adalah sepenuhnya manusia, namun juga sepenuhnya Allah, bagaimana menjelaskan antropofisme kemanusiaan Yesus, terutama dalam hal rohnya? Apakah roh yang sama dengan roh manusia pada umumnya atau roh yang berbeda? Jika roh yang berbeda, apakah itu adalah roh Allah atau roh dari Allah? Saudara Eduardo, sebenarnya itu sudah saya terangkan dalam jawaban saya sebelumnya. Dalam jawaban saya mengenai mengenai kehendak. Yesus itu punya kehendak manusia atau kehendak ilahi. Sebenarnya jawabannya ada di sana. Tapi sebenarnya tidak apa-apa lah, saya akan jelaskan. Saya perlu mengkoreksi pertanyaannya dulu. Ya. Jika Tuhan Yesus Kristus adalah sepenuhnya manusia, namun juga sepenuhnya Allah, bagaimana menjelaskan bukan antropofisme, enggak. Antropomorfisme. Dari kata antropos itu manusia, morfi itu bentuk. Jadi antropomorfisme artinya penyataan sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu bukan antropomorfisme, enggak. Bahasa-bahasa perjanjian lama yang berbicara tentang Allah seolah-olah manusia, Allah berjalan, Allah turun naik, Allah
punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Dalam perjanjian lama itulah namanya antropomorfisme. Jangan keliru ya. Kalau Yesus bukan antropomorfis, ya memang antropos, ya memang manusia gitu loh. Nah, kemanusiaan Yesus tidak dikatakan antropomorfisme, ya kemanusiaan seperti kita. Nah, tadi di dalam jawaban saya mengenai Kristus dua kehendak itu, Kristus sepenuhnya Allah, karena dia firman-Nya Allah. Saya tidak perlu ulang lagi, lihat di sana nanti. Sepenuhnya manusia. Nah, ini saya tekankan, karena ini yang dipertanyakan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Karena manusia ini terdiri dari darah dan daging, maka ia, firman itu, menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mendapat mereka. Bagian dalam keadaannya manusia. Maka keadaan manusia itu apa sih? Kita baca 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itulah keadaan manusia. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau Yesus mendapat bagian dalam keadaan manusia, ya pasti harus punya roh, jiwa, tubuh manusia. Sebab kalau dia tidak punya roh, dia bukan manusia lengkap. Bukan manusia sempurna. Maka dia harus punya roh, tubuh manusia, jiwa manusia, roh manusia, kehendak manusia, emosi manusia, pemikiran manusia, angan-angan manusia, sama dengan manusia yang lain. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan, angan-angan, emosi, dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya adalah umat manusia. Jadi kalau begitu pertanyaan saudara Edwardo, ya kata antropomorfisme saya coret aja ya, karena itu tidak relevan dalam pertanyaan ini. Ya. Bagaimana menjelaskan kemanusiaan Yesus, terutama dalam rohnya? Ya sudah terjelaskan sebenarnya. Kalau dalam segala hal dia seperti manusia, padahal manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, emosi, angan-angan, dan semuanya. Berarti dia, kalau dalam segala hal harus seperti manusia, ya memiliki semuanya, itu termasuk rohnya, roh manusia. Sebab kalau enggak, dia bukan manusia sempurna. Di mana ada manusia yang sempurna tidak punya roh? Yesus adalah manusia sempurna, jadi punya roh. Apakah roh yang sama dengan roh manusia pada umumnya? Ya. Dalam kemanusiaannya. Atau roh yang berbeda. Kalau rohnya yang berbeda berarti dia bukan manusia sempurna, entah makhluk dari planet mana itu. Dan dia tidak bisa menjadi penebus manusia kalau dia tidak betul-betul jadi manusia sama seperti kita di dalam segala hal. Makanya rohnya ya juga roh kemanusiaan. Jika roh yang berbeda, apakah itu adalah roh Allah? Tidak. Roh Allah itu ya miliknya Allah, di dalam Allah. Yesus adalah firman-Nya Allah, maka roh Allah dan firman Allah ada di dalam Allah, hanya di dalam hipostasis Allah yang esa itu. Baca lagi, coba lihat lagi itu penjelasan saya mengenai apa Yesus punya kedua kehendak. Saya jelaskan, saya tidak usah mengulang. Di dalam hipostasis Allah yang satu itu ada namanya perihoresis. Satu saling mendahului yang lain. Bapa di dalam Putra, Putra dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Putra di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyatakan Putra itu. Jadi orang mengerti Putra melalui Roh Kudus. Baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3.
Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Jadi oleh Roh realita Kudus. Yesus dalam keilahiyahnya itu, dalam kepenguasaannya itu dinyatakan dalam Roh Kudus. Melalui Roh Kudus orang mengetahui Yesus, berarti Kristus ada di dalam Putra, ada di dalam Roh. Tapi Roh ini juga ada dalam Putra. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Itulah Allah. maksudnya firman yang diutus Allah ini. Terus jadi manusia. Terus Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. berarti di dalam Yesus, Roh itu sepenuh-penuhnya tanpa batas ada di dalam Yesus. Berarti Roh ada di dalam Putra, Putra ada di dalam Roh. Ya, Roh juga ada dalam Bapa. 1 Korintus 2:11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, kalau rohnya manusia ada dalam manusia, maka analoginya Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh berarti Allah. kalau itu sebagaimana rohnya manusia dalam manusia, maka rohnya Allah ada dalam Allah. Nah, kalau Yesus manusia, tentulah roh yang dimilikinya itu sebagai manusia, ya roh manusia. Karena roh Allah itu ya miliknya Allah, namanya juga roh Allah. Dia menyatu, dia saling bersemayam dengan roh Allah karena di dalam diri Tritunggal. Sebagai rohnya Allah itu, karena Allah tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi Roh Kudus, roh Allah ada di dalam Allah, tapi Allah juga ada di dalam roh itu. Sebab Allah itu hakikatnya adalah kasih. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, kasih sebagai jati diri Allah Sang Bapa ini, itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti kalau gitu fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih yang merupakan hakikat diri Sang Bapa. Berarti Bapa ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang mencurahkan Bapa. Tapi Roh Kudus di dalam Bapa. Dan ini fungsinya Roh Kudus itu kekal, sebab Roh Kudus itu kekal. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke 9 ayat yang ke-13 ya. 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Kalau sudah ada manusia, kasihnya Bapa, hadirat Bapa melalui kasihnya itu dicurahkan pada hati kita manusia. Sebelumnya di mana itu dicurahkan sejak kekal? Kepada yang sejak kekal dikasih oleh Allah. Siapa itu? Firman. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Berarti memang dari dulu Allah itu punya firman, punya pribadi, hipostasis firman dalam dirinya yang dikasihi sejak sebelum dunia ada, sejak kekekalan. Padahal Allah itu mengasihi apapun melalui roh. Berarti Bapa melalui rohnya ini mencurahkan kasihnya kepada putra ini. Sehingga dalam diri Allah ada lingkaran cinta kasih timbal balik tanpa awal, tanpa akhir. Dari Allah kepada firman-Nya atau dari Bapa kepada putra melalui rohnya atau oleh Roh Kudus. Dan dari putra kepada Bapa melalui Roh Kudus yang sama. Sehingga makanya Allah dikatakan Allah itu kasih. Karena memang hidupnya ini adalah kasih. Hakikat dirinya itu adalah kasih. Jelas ini ya. Makanya saya senang ada terjemahan Alkitab bahasa Jawa lama. Dia mengatakan awit Allah iku sih jatinya. Karena Allah itu kasih realitanya gitu. Realita Allah itu, jati diri Allah itu adalah kasih. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus dalam kaitannya dengan Yesus, dengan firman, itu berbicara tentang Tritunggal, kehidupan dalam Tritunggal ini.
Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus dalam kemanusiaannya, roh yang dimaksud adalah roh manusia. Hanya karena Yesus itu maka manusianya juga diurapi oleh roh tadi menjadi Mesias, maka di dalam kemanusiaan Yesus juga bersemayam roh itu sebagai Mesias tadi. Jadi harus dibedakan dua karya ini. Karya Kudus dalam kekekalan bersama Bapa dan Putra, dan karya Kudus setelah ada dunia, di mana kemanusiaan Kristus ini juga diurapi oleh Roh Kudus yang sama. Tapi di samping itu, Yesus punya roh kemanusiaan untuk menunjukkan dia manusia yang sempurna, manusia yang lengkap. Jelas ya? Saya kira demikian, Saudara Edwardo. Jawaban dari saya, kiranya Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom.